Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Rin, seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Sifairia Azmi dari Universitas Brawijaya. Izin bertanya Ustadz, jika dalam kondisi macet panjang dan tidak memungkinkan untuk sholat fardu, apakah boleh untuk sholat di dalam mobil sambil duduk dan menghadap ke arah selain kiblat? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Rin. Silakan jawab Pak. Ini pertanyaannya sederhana Mila, tapi jawabannya tidak sederhana. Oh, okay. Kenapa? Karena dia bertanya kepada saya. Maka dalam fikih itu cara menjawab itu harus kita mempelajari variabel yang tersedia dulu. Okay. Karena dia tidak menjelaskan sholat apa, maka kita ambil waktu sholat yang paling pendek. Yang pertama yang sering terjadi buat pekerja kaum urban itu adalah maghrib. Ya, kita jawab dulu dengan menjadikan kasus ini adalah sholat maghrib. Kalau Anda misalnya kerja di satu tempat atau kuliah misalnya sudah jam 5:30, maghrib itu jam 6 misalnya. Kalau nanti pulang, Anda tidak bisa mendapatkan sholat maghrib. Maka kewajiban Anda yang pertama, itu pulangnya setelah maghrib. Kalau Anda tidak ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan pokok kehidupan. Bahasa gampangnya, Anda kalau pulang habis maghrib nggak mati juga gitu. Maka dia wajib untuk pulang habis maghrib. Kalau dia tidak merasa bisa sholat di sana. Satu. Kalau kemudian dia mau melakukan pepergian ini, maka dia boleh melakukan sholat yang namanya jamak takhir. Kalau dia misalnya, karena di Brawijaya di Malang misalnya, mau pergi ke Surabaya. Begitu dia berangkat, waktu maghrib datang, sampai isya, dia tidak bisa sholat karena macet misalnya. Maka dia tidak boleh sholat di mobil, menghadap sembarang arah, apalagi tidak sempurna wudhunya, hanya karena ingin mengejar sholat tepat waktu. Kenapa? Karena dia punya hak untuk melakukan jamak takhir. Maka kewajiban dia nanti sholat maghrib dan isya di Surabaya. Ini perlu saya sampaikan. Yang ketiga, kalau dia nih misalnya punya aktivitas mendadak, ya misalnya dia ditelepon karena ibunya sakit, dia harus pulang nih tanpa bisa menunggu waktu maghrib. Kemudian di jalan, dia tidak mendapatkan tempat sholat. Kalau dia mendapatkan tempat sholat, aksesnya mudah, dia sholat. Tapi kalau Sudirman Tamrin itu nggak mudah. Karena parkir, akses masuk ke musholanya. Maka orang yang seperti ini, dia punya kewajiban yang pertama dulu nih. Paling tidak berwudu. Supaya dia punya yang namanya toharoh. Kemudian dia sholat nih. Di mana? Di tempat kendaraan itu. Kalau kereta api nggak saya bahas, karena dia bisa memulai itu dengan menghadap kiblat, karena keretanya luas. Kalau mobil kan sudah jelas menghadap kemana. Maka orang yang seperti ini dia boleh melakukan sholat nih. Menurut sebagian pendapat, sholat menghormati waktu. Nih, tetapi nanti dia wajib mengqadha. Nih, ada pandangan satu lagi, ini lebih ekstrim. Dia tidak wajib sholat. Karena bukan dia nggak mau sholat. Tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat. Karena sholat di kendaraan, itu di syaratnya, itu kan harus menghadap kiblat. Kiblatnya nggak bisa dia hadapkan. Dia nggak bisa berdiri kan. Dia harus melaksanakan dalam keadaan duduk. Ini di luar kemampuan dia. Maka dia tidak sholat maghrib, nih menurut pendapat yang kedua. Nanti begitu sampai di rumah, dia wajib mengqadha nih. Yang satu bilang dia wajib sholat dulu untuk yang namanya hormatil waktu, menghormati waktu. Itu pilihannya. Ya, jadi pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tidak sederhana. Gitu loh. Pak Kiai, kalau misalnya sholat asar, nih misalnya kita sholat zuhur sudah gitu ya, sholat asar kita di perjalanan, tapi nggak bisa sholat, kan akhirnya kalau jamak enggak, kan sudah lewat. Sudah lewat ya, gitu. Jadi kita misalnya pas kita, maghrib sudah di rumah, kita mengganti sholat asar. Mengganti sholat asarnya. Nah itu sebetulnya dilihat dari tingkatan masyakohnya. Masyakoh itu kesulitan. Misalnya, orang sekarang mungkin
karena sistem toilet tidak semuanya juga ramah dengan kesucian. Mungkin bajunya sudah tidak suci kan. Iya. Begitu dia naik kendaraan, kena macet misalnya, ambil contohnya di flyover panjang di sekitar tol Jor itu, kan tidak mungkin dia exit gitu loh. Dia juga atau bagi dia naik kendaraan umum. Maka pilihannya cuma dua. Dia meninggalkan sholat itu dengan mengatakan bahwa ini para pemirsa, ini konsepnya ada dua. Orang yang mengatakan ada sholat hurmatul waktu, karena saya mukallaf, kan saya tetap dibebani sholat. Kewajiban. Maka saya harus fattaqullaha mastata'tum. Apa yang bisa? Semampu Pakaian tidak suci tidak apa-apa, tapi kan saya masih bisa takbiratul ihram. Maka orang yang seperti ini, itu tetap mewajibkan adanya sholat suriyah dalam bentuk gambarnya saja. Hakikatnya dia tidak sholat, karena dia punya kewajiban yang namanya qadha. Ada pandangan satu yang melihatnya bukan mukallaf saja, tapi mukallafun bihinya. Kan orang itu mila mukallaf, punya beban nih, sholat maghrib. Sholat maghrib bebannya harus suci, nutup aurat, macam-macam lah ya. Nah, ketika mukallaf bihinya tidak tersedia, ya maka dia tidak punya kewajiban apapun sampai mukallaf bihinya ada. Satu contoh nih analoginya, orang tidak punya tangan. Maka sedari awal dia ketika membasuh wudhu ya cuman satu tangan aja. Mila wajib dua karena punya dua tangan. Kenapa nggak wajib yang ini? Karena tangannya nggak ada. Sekarang orang yang terjebak pada pertanyaan Mila itu, dia nggak punya mukallaf bihinya. Dia tidak berhenti, dia tidak bisa menghadap kiblat, dia tidak dalam keadaan wudhu, dia tidak bisa melakukan tayamum karena tidak ada debunya misalnya, dia juga tidak bisa misalnya pakaian yang suci. Maka pilihannya hanya dua, sholat hurmatul waktu atau mengikuti mazhab yang mukallaf bihi menjadi pertimbangan, dia istighfar kepada Allah sampai di rumah wajib segera diqadha. Masya Allah, oke. Pak Kiai, ternyata waktu kita terbatas, tapi saya ingin ini Pak Kiai. Sebagai closing ya, kita belajar tadi sudah banyak Masya Allah ya, teladan yang kita bisa ambil dari bagaimana kepemimpinan Rasulullah pada saat beliau hijrah ke Madinah. Apa yang mungkin kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini Pak Kiai? Masyarakat itu sebetulnya tidak membutuhkan berbagai banyak variabel kepemimpinan, implementasi hukum. Yang mereka rasakan dan yang mereka butuhkan itu adalah keadilan. Dan rasa keadilan itu kalau terpenuhi, maka implementasinya terlihat berbeda, mereka tenang. Kaum Ansor tadi, asalnya Nabi tidak adil kan, karena memberikan bagian harta yang berlebih kepada kaum muhajirin. Tetapi ketika mereka disadarkan bahwa mereka memiliki Rasulullah, ini kan namanya konsep keadilan. Ketika konsep keadilan diterapkan dengan bahasa yang memenuhi rasa keadilan, maka itu juga akan mendatangkan ketenangan. Jadi kepada para pemimpin, ya tentu tujuan bernegara ini banyak, tetapi yang bisa kita ambil itu adalah tebarkan rasa keadilan, kesetaraan di depan hukum, kesetiaan untuk taat aturan. Itu kalau dilaksanakan paling tidak, kata guru saya, sepertiga lah dari proses menuju kesejahteraan lahir batin itu akan terwujud. Mudah-mudahan kita sedang menuju ke sana ya Pak Kiai. Amin, kita harapkan amin. pemimpin-pemimpin kita bisa seperti itu. Kita ya. harus terus berdoa, Dan berharap dan berbaik sangka kepada Masya Allah. Baik, luar biasa Pak Kiai, terima kasih sekali. Saya sampai meneteskan air mata, Masya Allah. Luar biasa banyak pencerahan yang kita dapatkan hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.